Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini, teristimewa kita sebagai orang-orang percaya harus memiliki mental yang baik di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kita. Mental artinya sesuatu yang bersangkutan dengan batin atau watak kehidupan kita. Mental bukanlah sesuatu yang bersifat badani. Dan seringkali kita mendengar seseorang yang berbuat jahat. Seseorang yang merusak kehidupan orang lain. Merusak bisnis orang lain. Korupsi, mengambil hak milik orang lain. Itu berarti dia sedang tidak berada dalam kondisi sebagai manusia yang bermental baik. Setiap orang yang mengaku dirinya Kristen harus memiliki mental, saya ulangi, mental yang baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Mental berbicara tentang batin. Sesuatu yang ada di dalam hati seseorang. Batin berarti sesuatu mengenai jiwa di dalam seseorang. Sesuatu yang tersembunyi. Di dalam mental juga ada yang dinamakan dengan watak atau karakter. Watak disebut budi pekerti. Watak juga disebut sifat batin yang mempengaruhi pikiran dan tingkah laku seseorang. Semakin seseorang taat kepada Allah, semakin dia dekat kepada Allah, semakin dia melekat kepada Allah, maka ketaatan itu akan membentuk mental orang-orang percaya. Tiap orang yang taat kepada Allah, dengar-dengaran kepada Allah, setia kepada Allah, kuat dalam beribadah kepada Allah, maka mental yang ada di dalam dirinya akan semakin menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dimanapun dia berada, tetap tampil sebagai seseorang yang memiliki sikap batinnya yang baik, memiliki watak yang baik. Inilah yang ada di dalam kehidupan seorang pemuda yang bernama Daniel. Mari kita perhatikan. Daniel pasal 6 ayat yang kelima sampai dengan 12. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Bergegaslah para pejabat tinggi dan kepala daerah itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku."
Oleh sebab itu, ya raja, keluarkan larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan, silahkan duduk. Daniel adalah seorang Ibrani yang berada di dalam kerajaan Media Persia atau daerah Irak sekarang ini sebagai seorang buangan. Tetapi Darius, raja orang Media dan Persia, memiliki satu kelebihan. Dia bisa melihat sosok seseorang dan dia bisa melihat batin, watak daripada seseorang. Dari sekian juta orang Media Persia, Daniel sebagai orang buangan, sebagai orang asing dipilih oleh Darius sebagai pejabat tinggi di negara Persia dan Media tersebut. Ada 120 provinsi dalam kerajaan Media Persia. Dan Daniel membawahi 120 kepala daerah, penguasa, bupati, menteri yang ada di negara Media Persia. Dikatakan dalam firman Tuhan, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu. Artinya Daniel memiliki level pengetahuan. Daniel memiliki mental yang lebih tinggi dari para pejabat tinggi negara yang lainnya, dan daripada penguasa daerah, kepala daerah, bupati, dan juga para menteri di Media Persia. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Artinya, seluruh orang pintar yang ada di kerajaan Media dan Persia tidak bisa menyamai pengetahuan, kepintaran, dan mental yang ada di dalam diri Daniel. Daniel seorang yang bersih. Artinya dia tidak menggunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi. Dia tidak menggunakan jabatannya untuk keuntungan orang-orang sekitarnya. Kolusi, korupsi, nepotisme. Daniel sebagai orang yang bersih, sebagai orang yang memiliki mental yang baik, membuat para pejabat tinggi yang lainnya menjadi marah. Para bupati, para menteri, para penguasa, para kepala daerah menjadi marah kepada Daniel. Diduga keberadaan Daniel di tengah-tengah para penguasa dan para pejabat yang lain menjadi batu sandungan bagi mereka. Artinya, dengan jabatan yang mereka miliki, mereka berpikir
kita dapat melakukan korupsi dengan sepuas-puasnya. Diduga mereka memiliki jabatan hanya untuk mencari keuntungan. Diduga mereka memiliki jabatan hanya untuk melakukan kejahatan semau mereka. Dan mereka mau menggunakan jabatannya untuk merugikan seorang raja yang bernama Darius. Saudara, mereka berpikir dan mereka bermufakat, Daniel orang asing. Daniel bukan orang Media Persia. Mengapa raja mengangkat dia sebagai pejabat tinggi dalam pemerintahan? Bukankah kita penduduk asli? Bukankah kita orang Media Persia asli? Mengapa kita harus tunduk di bawah kekuasaan Daniel? Lalu mereka bermufakat, ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Mereka bermufakat terus berupaya mencari-cari kesalahan Daniel. Tetapi tidak ditemukan kesalahan di dalam diri Daniel. Tidak ditemukan kelalaian dalam diri Daniel dalam soal pemerintahannya. Inilah sosok pribadi yang taat kepada Tuhan. Dan ketaatan itu membentuk mental di dalam diri Daniel sebagai pribadi yang tidak berbuat salah dan tidak lalai dalam mengerjakan segala tugas dan pekerjaannya. Mental yang dimiliki oleh Daniel adalah mental yang membawa dirinya untuk selalu berbuat benar, untuk selalu melakukan hal yang baik di hadapan Raja Darius dan juga di hadapan Tuhan. Mental yang dimiliki oleh Daniel adalah mental yang tidak turun naik. Dimanapun dia berada, dia tetap memiliki mental yang baik, yang menyukakan hati Allah. Mental yang baik yang ada di dalam diri Daniel menyebabkan ia tidak memiliki satu kesalahan apapun dalam hal pemerintahan. Tidak ada kelalaian satu apapun dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dalam pemerintahan. Sesuai dengan apa yang Yesus katakan, manusia tidak mau menerima terang yang datang kepada mereka. Jika terang datang kepada mereka, mereka akan terlihat akan segala kejahatan yang mereka perbuat. Jadi mereka berupaya untuk menjatuhkan Daniel, melengsarkan Daniel dari jabatannya supaya kejahatan mereka tidak terlihat dalam pemerintahan. Supaya mereka bebas dalam melakukan korupsi, mereka bebas melakukan kejahatan dalam bidang apapun di pemerintahan Media dan Persia. Jabatan sering dipakai sebagai alat untuk memperkaya diri. Jabatan sering dipakai oleh seseorang untuk menindas yang lain. Hal ini juga ada di dalam kehidupan para pejabat tinggi, kepala daerah, penguasa, menteri, bupati di Media Persia pada zaman itu. Tetapi lain dengan Daniel, sekalipun dia berada dalam lingkungan yang kotor, dia tetap tampil sebagai pribadi yang bersih di hadapan Tuhan. Artinya tidak meninggalkan identitas, tidak
jati diri sebagai orang yang taat kepada Allah. Sebagai orang yang memiliki mental yang baik di hadapan Allah. Mereka berupaya melengsarkan Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi tidak ada kesalahan di dalam diri Daniel. Kemudian mereka berupaya memutar otak istilahnya. Jalan apa yang harus kita tempuh untuk melengsarkan Daniel dari pemerintahannya? Untuk mengusir Daniel. Sebab dia bukan orang Media Persia. Lalu mereka mengambil satu kesepakatan dalam hal kerohanianlah. Mari kita serang Daniel. Ayat yang ke-6, kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal hukum Allahnya. Ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9 dan 10. Para pejabat tinggi, penguasa, pejabat-pejabat pemerintahan, sebagai menteri, bupati, kepala daerah, bersepakat mereka mendatangi Darius. Mereka berkata, Tuanku Kerajaan Darius, buatlah satu ketetapan. Buatlah satu larangan. Buatlah satu perintah. Jika dalam 30 hari ini ada orang yang berdoa kepada ilah atau manusia lain, haruslah dia dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu Darius menyetujuinya dan Darius membuat surat perintah larangan itu. 30 hari orang-orang di seluruh kerajaan Media dan Persia tidak boleh berdoa kepada Allahnya. Tidak boleh berdoa kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Mereka hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Kita perhatikan ayat yang ke-11. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Setelah Daniel mendengar surat perintah yang dibuat oleh Darius, yang Daniel lakukan adalah pulang ke rumahnya. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, Daniel tahu apa yang akan dia terima jika dia berdoa memuji Allah. Daniel tahu dirinya akan dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel tahu kehidupannya akan berakhir. Dia akan mengalami kematian di dalam gua singa. Tetapi apa yang Daniel lakukan ini merupakan satu bentuk mental yang kuat dalam situasi yang mencekam. Daniel tidak meminta belas kasihan kepada Raja Darius supaya undang-undang itu dibatalkan. Daniel tidak membuat strategi bagaimana dia mengakali undang-undang tersebut. Artinya dia tidak berpikir kalau begitu 30 hari
aku tidak akan berdoa. Tidak akan memuji Tuhan. Aku tidak akan berlutut. Setelah 30 hari aku akan kembali melakukan kebiasaanku menyembah Tuhan. Daniel melepaskan identitasnya sebagai orang percaya. Atau dengan kata lain, Daniel tidak menjadikan dirinya sebagai bunglon. Pada saat bunglon menempel pada batang pohon yang berwarna coklat, dia berubah warna menjadi coklat. Pada saat dia menempel pada batang pohon yang berwarna kehitam-hitaman, dia berubah menjadi kehitam-hitaman. Inilah yang dikatakan mental yang lahir dari ketaatan di dalam diri Daniel. Dia tidak gentar terhadap ancaman yang dikeluarkan pada saat itu. Dia tidak menjadi takut dengan ancaman tersebut. Saudara, ketaatan harus di atas ancaman yang datang dalam kehidupan kita. Ketaatan kepada Tuhan harus kita jadikan sebagai nomor satu dari seluruh aspek kehidupan kita. Sebab ketaatan akan melahirkan mental, akan melahirkan batin, melahirkan watak yang baik dalam kehidupan kita semua. Bukannya Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Itu bisa dikerjakan dalam kehidupan kita kalau kita memiliki mental yang baik. Memiliki manusia batinnya, memiliki watak budi pekerti yang baik dalam keberadaan kita sebagai orang percaya. Saudara, Yesus pernah berkata, janganlah takut terhadap orang yang dapat membunuh. Takutlah kepada Allah. Jangan takut terhadap orang yang terus mengganggu kehidupanmu dalam kerohanian. Takutlah kepada Allah. Perhatikan kitab Matius. Matius pasal 10 ayat 26 sampai dengan 33. Demikian dikatakan firman Allah. Jadi, janganlah takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumahmu. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut dengan mereka yang dapat membunuh tubuh
tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Artinya Yesus mengajak, membawa murid-muridnya pada satu pola kehidupan. Bahwa manusia bisa membunuh yang lain. Tetapi jiwa dan roh itu tidak bisa mereka apa-apakan. Sebab jiwa dan roh yang ada dalam kehidupan kita milik Tuhan. Inilah yang sedang terjadi di negara Nigeria bagian utara. Mereka dalam kesaksian lain. Mereka sedang beribadah. Lalu dari luar mereka ditembaki. Mereka sedang memuji Tuhan. Lalu berbagai jenis peluru masuk menembus gereja untuk membunuh mereka. Tetapi mereka tidak gentar. Mereka tidak takut. Sebab ada kehidupan lain setelah tubuh mereka dibunuh. Inilah mental yang harus ada dalam kehidupan kita. Bahwa manusia batiniah, watak dalam kehidupan kita harus bertumpu kepada kebenaran firman Allah. Harus sesuai dengan firman Allah. Sebab saudara dan saya dipanggil dan dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Saudara dan saya harus memiliki pola dalam kehidupan ini. Menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Apapun yang Yesus katakan inilah yang harus kita perbuat. Apapun yang Yesus perbuat, inilah juga yang harus kita perbuat. Inilah kehidupan yang diinginkan menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 19 sampai dengan 20. Ketika para rasul memberitakan firman Allah, memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Para mahkamah agama dan orang-orang Yahudi yang tidak menyukai dengan ajaran Yesus Kristus, mereka berupaya menangkap murid-murid Yesus. Lalu mereka melarang supaya murid-murid Tuhan Yesus jangan memberitakan Injil. Jangan memberitakan tentang Yesus. Lalu mereka berkata, lebih baik aku taat kepada Allah daripada manusia. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Para rasul berkata, pilihlah mana yang baik. Taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Artinya pada saat murid-murid Yesus diancam, dimasukkan ke dalam penjara, dan bahkan mungkin akan dibunuh, tetapi mereka lebih taat kepada perintah Tuhan daripada situasi pada saat itu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Daniel berlutut memuji dan berdoa kepada Allah dalam kondisi yang bagi orang-orang lain adalah kondisi yang mencekam. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah mungkin dapat berpikir, mengapa Daniel tidak mengesampingkan kebiasaan berdoanya selama 30 hari. Lalu dia hari ke-31 berdoa kembali dan dia tidak akan ditangkap, tidak akan dimasukkan ke dalam gua singa
dan tidak akan dibunuh oleh singa tersebut. Keadaan seperti Daniel inilah yang harus juga kita terapkan dalam kehidupan ini. Kita harus tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun mungkin pekerjaan kita di stop. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Sekalipun mungkin pada saat itu kita diizinkan Tuhan untuk mengalami kekurangan. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Sekalipun pada saat itu kita sudah meminta dan meminta kepada Tuhan namun kita belum mendapatkannya. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, apapun yang mendatangkan keuntungan materi, keuntungan lahiriah, tetapi tidak jujur di dalamnya, tidak bersih di dalamnya, tidak sesuai dengan firman Allah, harus kita tinggalkan semuanya itu. Kita harus lebih memilih firman Allah daripada kehidupan yang tidak jujur, kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Allah, kehidupan yang tidak baik bagi sesama dan diri kita sendiri. Jadi pada zaman ini kita harus mengerti bahwa dunia sedang menyeret kita untuk memiliki mental yang tidak baik. Dunia sedang menyeret kita untuk memiliki mental yang rusak. Dunia sedang menyeret kita untuk tidak memiliki mental yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sebagai orang percaya, kita harus tetap berpegang kepada ketaatan kita yang sudah kita bangun bertahun-tahun dalam usia hidup kita sampai saat ini. Jadi segala kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Allah harus kita kesampingkan. Segala kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan harus kita sampingkan. Sebab pada saat kita mengenyampingkan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Allah, mengenyampingkan kehidupan yang tidak benar, maka di dalam ketaatan itu kita akan dibentuk oleh firman sehingga memiliki mental yang baik. Ada satu perubahan menuju mental yang lebih baik lagi. Yang lebih kuat. Daniel pada saat dibuang pada tahun sekitar 606 sebelum Masehi, dia berada dalam kerajaan Babel pada saat itu dan Raja Nebukadnezar sebagai raja. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dipilih untuk dipersiapkan sebagai orang-orang yang bekerja di pemerintahan Babilonia pada saat itu. Daniel dan teman-teman diberikan makanan raja, diberikan minuman anggur yang biasa disantap oleh raja. Tetapi makanan itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Saudara, Daniel dalam pasal 1 ayat 8 dan 9. Daniel berkata, aku tidak akan menajiskan diri dengan makanan raja dan minuman raja yang sudah dipersembahkan
kepada dewa mereka. Mental yang di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9 terus bertumbuh sampai dengan Daniel pasal 6. Jadi mental dalam kehidupan seseorang harus terus bertumbuh. Bertumbuh ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Artinya, dulu sering berbohong. Di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, kini setelah menjadi orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan dengan firman-Nya membentuk mental dalam kehidupan kita, harus kita buang kehidupan yang sering berbohong ini. Dulu tidak jujur, sekarang setelah taat kepada Tuhan. Sebagai orang yang dikatakan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ketidakjujuran harus kita buang. Pemarah itu bukan mental yang baik, bukan watak yang baik. Harus kita buang. Sebab setiap orang yang taat kepada Tuhan akan dibentuk oleh firman Tuhan sehingga memiliki batin yang baik dan karakter yang baik. Kita memiliki batin, sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita. Dan dari batin inilah akan terbentuk watak. Dan dari watak inilah muncul sebagai sesuatu yang terlihat lewat perbuatan kita. Jadi kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Allah, berarti mental kita tidak baik di hadapan Tuhan. Kalau perangai kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Allah, berarti mental kita sedang sakit. Kalau kita tidak melakukan firman Allah, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam kehidupan watak dan batin yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hendaknya terus hidup taat kepada Tuhan. Sebab di dalam ketaatan ada pembentukan karakter di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam ketaatan ada pembentukan watak dalam kehidupan orang percaya. Kita harus menjadi terang, menerangi orang-orang lain. Lewat apa? Lewat kehidupan mental yang sesuai dengan firman Tuhan. Lewat kehidupan batinnya, artinya di dalam hati kita harus dipenuhi dengan firman Allah. Budi pekerti kita harus menggambarkan iman yang kita miliki sebagai pengikut Kristus. Artinya tidak menjadikan firman Allah sebagai sesuatu yang hanya kita dengar, tetapi dengar dan lakukan. Istilahnya, dimanapun kita berada, kita menjadi pelaku firman. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus
pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi mental dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, watak batin yang ada dalam kehidupan kita, hendaknya kita arahkan kepada yang terbaik. Kepada yang sesuai dengan firman Allah, sebab sebelum kita terima Yesus, kita adalah orang yang hidupnya sia-sia. Dengan segala bentuk karakter, dengan segala bentuk watak, dengan segala bentuk budi pekerti, dengan segala bentuk manusia batiniah kita, dulu adalah kesia-siaan. Tetapi setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaharui. Rasul Paulus katakan, kita dijadikan baru. Kalau kita sudah dijadikan baru, kalau kita sudah diciptakan menjadi manusia baru, hiduplah sesuai dengan firman Allah. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita mengikutinya, berarti kita sedang membentuk mental dalam diri ini menjadi orang yang baik dan benar di hadapan Allah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Daniel berlutut, berdoa dan memuji Allah. Lalu orang-orang jahat ini mendatangi Daniel dan Daniel ditangkap. Lalu dimasukkan ke dalam goa singa. Tetapi ada mujizat yang terjadi. Pada saat Daniel dilemparkan ke dalam goa singa, singa tidak menerkam Daniel. Mulut-mulut singa dikatupkan oleh para malaikat Tuhan. Tidak ada luka sedikit pun pada tubuh Daniel. Satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Dan dunia tidak bisa memungkirinya. Bahwa ada pembelaan Tuhan terhadap setiap orang percaya. Apapun yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak percaya, yang mungkin istilahnya merugikan orang percaya, orang percaya tetap dibela dan akan dibela oleh Tuhan. Pembelaan Tuhan terhadap Daniel bukan karena Daniel minta pertolongan Tuhan, bukan. Pembelaan Tuhan terhadap Daniel bukan karena Daniel menangis di hadapan Allah, Tuhan tolong aku, lepaskan aku. Pembelaan Tuhan terhadap Daniel bukan karena Daniel terus minta belas kasihan Tuhan. Tidak. Tetapi dengan ketulusan hati, dia mau ditangkap, mau dimasukkan ke dalam goa singa, karena dia taat kepada Tuhan. Terhadap orang yang taat kepada Tuhan, selalu ada
pembelaan yang akan Tuhan kerjakan dalam diri orang yang taat. Jadi dengan demikian, setiap orang yang percaya bahwa Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat harus membangun ketaatan di dalam dirinya. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Harus berlaku setia kepada Tuhan. Harus kuat beribadah kepada Tuhan. Ketaatan ini akan membangun di dalam diri orang itu menjadi manusia batinnya yang di dalam hatinya hanya terisi firman Tuhan. Yang di dalam kehidupan wataknya, karakternya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang sudah kita dengarkan bersama, mari berdoalah senantiasa biar Roh Kudus memimpin kita, membawa kita kepada kebenaran firman Allah untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah, maka mental kita akan dibentuk oleh firman Tuhan. Batin kita akan dibentuk oleh firman Tuhan. Watak kita akan dibentuk oleh firman Tuhan. Sekian firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hati